kesihatan health screening and wellness, gastronomi dan sebagainya dengan mengatai pameran-pameran antarabangsa yang khusus dan fokus kepada sentimen pelancongan ini. Kalender acara pelancongan juga akan terbabitkan mengikut tema Muslim, 38 pelancongan 3. minat dan festival bagi Yang Mohd Menteri sebentar. Yang Mohd Menteri Peraturan. Isunya, apa yang dibentangkan oleh menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Pernah jelaskan standing order apa 38.3 tu tak ada kaitan langsung. Sebab apa? Kami tak faham bahasa. Warga Malaysia dibuat syok ketika melihat betapa fasihnya orang Tionghoa Indonesia berbicara dalam bahasa Indonesia, bahkan jauh lebih lancar dibandingkan bahasa Mandarin. Di berbagai media sosial, banyak konten yang memperlihatkan orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia berbicara layaknya orang lokal Harus tahu dengan orang-orang logat dan Tionghoa, kelancaran orang-orang Chindu yang seperti membuat saya penonton asal negeri jiran mengira mereka bukan Tionghoa. Disinilah muncul keheranan, karena di Malaysia, komunitas Tionghoa sangat identik dengan penggunaan bahasa Mandarin. Bahkan banyak sekolah-sekolah mereka menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar utama. Jadi ketika melihat fakta bahwa di Indonesia, orang Tionghoa justru lebih Indonesia daripada Cinanya, itu jadi topik menarik yang ramai diperbincangkan. Komentar netizen Malaysia pun beragam. Peak Chinatown di Jakarta. Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi Cina Indonesia. Kita 3 hingga 4% lah daripada keseluruhan populasi Indonesia. Uniknya Cina Indonesia ni, dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Dia ibarat Cina Kelantan. Dekat sini memang orang Cina cakap dalam bahasa Indonesia lah. Ramai juga dalam kalangan mereka ni yang tak tahu bahasa Cina langsung. Mereka ni cakap dalam bahasa Indonesia. Muka memang Cina. Muka memang Cina habis lah macam Cina Malaysia lah. Tapi memang asimilasi dengan penduduk pribumi dekat sini. Kalau dekat luar, mereka cakap bahasa Indonesia lah. Tapi dekat rumah, mereka boleh cakap dalam bahasa ibunda mereka. Nama mereka pun ada dua tau. Versi Cina, ada yang nama versi Indonesia. Ya, beza kan dengan Cina di Malaysia. Sebab konsep yang kita pakai di Malaysia tu integrasi. Tapi di Indonesia dia pakai konsep asimilasi. Kalau korang datang ke Jakarta, korang kena lawat peak Chinatown ni. Ada yang halal, ada yang tak halal. Ada bahasa Cina banyak, nampak? Tulisan Cina boleh, tak ada masalah. Lagu pun lagu Cina. Tahniahlah pada kerajaan Indonesia sebenarnya. Daripada zaman Soekarno tu sebab berjaya mengasimilasikan kesemua penduduk negara mereka tanpa diskriminasi lah. Jadi ini satu. Beberapa menyebut ini sebagai bukti keberhasilan Indonesia dalam menyatukan kebinekaan. Sementara yang lain malah mempertanyakan, apakah ini bentuk asimilasi yang terlalu kuat? Tapi kenyataannya, orang Tionghoa di Indonesia memang telah lama berbaur dengan masyarakat luas. Mereka lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Bahkan budaya mereka pun sangat dipengaruhi oleh kultur lokal. Banyak di antara mereka yang bahkan sudah tidak bisa lagi berbahasa Mandarin, karena sejak kecil sudah menggunakan bahasa Indonesia di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial. Kalau kita tarik ke belakang, ada sejarah panjang kenapa orang Tionghoa Indonesia begitu menyatu dengan bangsa ini. Pada masa Orde Baru, misalnya, pemerintah mendorong kebijakan asimilasi yang sangat kuat. Bahasa, simbol, bahkan nama-nama Tionghoa diubah agar terdengar lebih Indonesia. Mereka yang dulu punya nama marga seperti Lim, Chioa, atau Tan, mengubahnya menjadi Limanto, Suhendra, atau Santoso. Sekolah-sekolah berbahasa Mandarin ditutup. Media berbahasa Mandarin dilarang. Dari situ muncul generasi baru Tionghoa Indonesia yang tidak lagi mewarisi bahasa leluhur mereka, tapi justru tumbuh sebagai warga negara yang sepenuhnya merasa bagian dari bangsa Indonesia. Uniknya, meskipun mereka kehilangan sebagian budaya asal, semangat nasionalisme orang Tionghoa Indonesia justru makin kuat. Banyak dari mereka yang jadi pengusaha sukses, politisi, pejabat, bahkan tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Mereka tidak hanya hidup berdampingan dengan etnis lain, tapi juga berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka jauh lebih vokal membela Indonesia dibanding kelompok lain. Mereka terlibat aktif dalam berbagai gerakan sosial, kegiatan keagamaan, hingga kampanye nasionalisme di dunia maya. Hal ini yang bikin warga Malaysia makin penasaran. Kok bisa? Dan hal ini bikin netizen Malaysia makin bingung.
Mereka terbiasa lihat komunitas Tionghoa di negaranya yang lebih dominan pakai bahasa Mandarin atau Kanton, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di Indonesia beda banget. Orang Tionghoa di sini malah lebih lancar bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang tidak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Ini bukan karena mereka lupa asal-usul, tapi karena proses sejarah yang panjang. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Kebijakan asimilasi, larangan penggunaan simbol Tionghoa, sampai tekanan untuk berbaur secara budaya, semuanya membentuk identitas baru bagi Tionghoa Indonesia. Warga negara Indonesia seutuhnya, bukan sekadar etnis minoritas. Fenomena ini bikin banyak orang Malaysia mikir ulang soal konsep integrasi dan nasionalisme. Karena kenyataannya, di Indonesia, orang Tionghoa bisa jadi tentara, politisi, guru, dosen, bahkan jadi influencer nasional. Mereka bukan cuma minoritas pasif, tapi bagian dari denyut nadi bangsa. Bahkan, dalam kasus tertentu, mereka lebih vokal membela Indonesia dibanding kelompok lain. Nasionalisme mereka terbentuk bukan karena paksaan, tapi karena keterlibatan langsung dalam pembangunan negara. Sementara itu, di Malaysia, meskipun negara itu juga multi-etnis, relasi antar kelompok masih cenderung kaku. Sekolah Tionghoa dan Melayu dipisah. Bahasa pun jadi penanda identitas yang kuat. Ini menyebabkan gap kultural yang lebar antar etnis. Jadi, ketika warga Malaysia melihat bahwa di Indonesia hal seperti itu tidak terlalu kentara, wajar kalau muncul rasa heran, bahkan mungkin iri. Tentu ini bukan tentang siapa lebih baik, tapi soal bagaimana sebuah bangsa membentuk identitas kolektifnya. Di Indonesia, konsep Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan. Ia hidup dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang Tionghoa bisa ikut pawai 17-an, makan di warteg, nonton sinetron, dan jadi fans berat tim nasional Indonesia. Semua itu membentuk ikatan emosional yang kuat terhadap negara ini. Dan inilah yang bikin warga negara lain jadi penasaran. Bagaimana Indonesia bisa bikin minoritasnya merasa senasionalis itu? Tionghoa Indonesia hari ini adalah cerminan dari perjuangan identitas yang panjang. Penuh dinamika, tapi juga bukti bahwa nasionalisme bisa tumbuh dari keberagaman, bukan harus keseragaman. Ini bukan soal meninggalkan budaya asal, tapi soal beradaptasi dan merasa memiliki tempat di tanah kelahiran. Bukan hanya soal warisan darah, tapi juga warisan rasa. Rasa menjadi bagian dari Indonesia. Dan selama itu terus tumbuh, nasionalisme mereka tidak akan pernah diragukan lagi. Dan tidak berhenti di situ aja. Bahkan banyak konten viral yang memperlihatkan anak-anak muda Tionghoa Indonesia tampil di media sosial sambil nyanyi lagu dangdut, pakai logat Jawa, Sunda, Betawi, sampai Medan. Mereka bukan cuma paham budaya lokal, tapi benar-benar menghidupi keseharian layaknya anak-anak muda Indonesia pada umumnya. Ini jadi kontras yang mencolok di mata netizen Malaysia, sebab di sana identitas etnis lebih kentara dan terpisah. Makan pun beda tempat, sekolah beda sistem, pergaulan pun masih ada sekat. Sementara di Indonesia, anak Tionghoa bisa nongkrong di warung kopi pinggir jalan, ngobrol pakai bahasa gaul Jaksel, ikut demo mahasiswa, sampai bikin konten tentang budaya Nusantara. Wajar kalau akhirnya warga Malaysia bertanya-tanya, gimana bisa orang Tionghoa di Indonesia punya nasionalisme yang begitu dalam? Tapi jawaban sederhananya adalah karena mereka tidak pernah diperlakukan sebagai asing di tanah sendiri. Meski pernah mengalami diskriminasi di masa lalu, mereka terus berjuang untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa ini.